Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com, sanksi CAATSA atau Countering America's Adversaries Through Sanctions Act membayangi kerjasama pengadaan jet tempur Su-35 antara Moskow dan Jakarta. Hal ini membuat kontrak pengadaan Su-35 antar kedua negara masih belum menemui kelanjutan. Adanya sanksi CAATSA ternyata tak membuat gentar Rusia untuk penuhi Su-35 jika Indonesia masih mau. Pasalnya, juru bicara Biro Federal untuk Kerjasama Teknis Militer Valeria Reshetnikova menyebutkan bahwa Moskow sanggup memenuhi Su-35 untuk Jakarta. Seperti yang kita ketahui, larangan dan ancaman Amerika Serikat tersebut dilayangkan setelah Indonesia merencanakan membeli 11 unit jet tempur canggih buatan Rusia, yaitu jet tempur Sukhoi Su-35. Adapun ancaman dan larangan tersebut dilayangkan karena Amerika Serikat yang tak menginginkan Indonesia membelinya dari Rusia. Padahal Indonesia sendiri sudah memiliki Sukhoi Su-20 dan Su-30 flanker. Selain itu, ternyata ancaman dan larangan tersebut bukan sekedar alasan perdagangan. Kehebatan jet tempur Su-35 juga bikin gentar Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Apalagi di kawasan Indo-Pasifik terdapat Australia yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Indonesia bisa dianggap pesaing berat dalam dominasi pesawat canggih di kawasan ini yang terang saja membuat Australia ketar-ketir, meski Indonesia tak pernah berpikir untuk mengganggu Australia. Dan, Amerika pun berusaha keras dengan berbagai macam cara, termasuk mengancam perekonomian Indonesia. Tahun lalu, Amerika Serikat dikabarkan menekan Indonesia agar membatalkan kesepakatan untuk membeli jet tempur buatan Rusia dan kapal laut dari China. Cutaway dan berbagai jenis persenjataan yang bisa diangkut oleh Sukhoi Su-35. Hal ini adalah bagian dari upaya global Amerika Serikat untuk mencegah para kompetitor mengikis superioritas militer Amerika. Dikutip dari TASS, seorang pejabat yang tak disebutkan namanya mengklaim bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pengadaan 11 jet tempur Sukhoi Su-35 seharga $1,1 miliar AS. Pejabat tersebut juga bilang bahwa Amerika Serikat menekan Indonesia agar menjauh dari perundingan dengan China untuk membeli beberapa kapal patroli angkatan laut senilai $200 juta AS. Sumber tersebut mengatakan, langkah untuk mengesampingkan kesepakatan itu terjadi setelah para pejabat Amerika menjelaskan bahwa Indonesia dapat menghadapi sanksi karena berurusan dengan Rusia. Meski demikian, Rusia siap untuk memasok 11 jet tempur multiperan yaitu Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Biro Federal untuk Kerjasama Teknis Militer Valeria Reshetnikova. Sejak awal, proyek penyediaan 11 jet tempur multiperan Su-35 ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia. Tidak mengherankan, setelah menandatangani kesepakatan, pihak Indonesia menghadapi tekanan ekstensif dari perwakilan negara tertentu, ungkap dia. Pada semua tingkat yang memungkinkan, Jakarta sangat disarankan untuk meninggalkan proyek tersebut. Namun, kami dengan yakin menegaskan, pihak Rusia bermaksud memenuhi kontrak ini, imbuhnya. Modernisasi jet tempur Su-35 dimulai pada tahun 2000 dan melahirkan varian lain, yakni Su-35S. Secara teknis, Angkatan Udara Rusia sebenarnya mengoperasikan Su-35S ini. Pada tahun 2007, Sukhoi mengumumkan akan memproduksi Su-35 terbaru untuk Angkatan Udara Rusia, memamerkan sejumlah fitur desain yang mencolok. Namun, apa alasan terbaru Amerika tersebut melarang Indonesia untuk membeli jet tempur kebanggaan Rusia itu? Seperti yang sudah kita tahu, jet tempur multiperan Su-35 mengusung mesin Saturnus AL-41F1S, yang mampu mendukung supercruising, atau kemampuan untuk mempertahankan penerbangan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Jet tempur Su-35 terbaru tidak membawa canard atau sayap kecil di depan sayap utama, seperti varian sebelumnya. Namun,
digantikan oleh nozzle vektor dorong yang berkontribusi pada perolehan kemampuan manuver yang mengesankan dalam skenario dogfighting, atau pertempuran udara, tertentu. Sementara itu, jet tempur Su-35S mengalami perbaikan avionik besar-besaran, termasuk sistem kontrol penerbangan fly-by-wire digital, radar arai bertahap IRBIS-E, dan sistem pencarian dan pelacakan inframerah, IRST, on-board. Tidak kalah pentingnya, untuk peran superioritas udaranya, jet tempur Su-35 menawarkan suite penanggulangan elektronik ofensif atau ECM, yang dapat mengganggu rudal F-16 dan rudal udara ke udara serupa. Namun, hal yang membuat jet tempur Su-35 benar-benar superior dibandingkan pesaing sekelasnya seperti F-22 Raptor milik Amerika, adalah kapasitas muatan dan keserbagunaannya, yang mampu mengangkut rangkaian senjata yang luas yang tersebar di 12 cantelan. Rudal udara ke udara jarak pendek R-74 yang juga ditingkatkan menawarkan jangkauan antara 40 hingga 45 km dan mendukung tembakan off-bore sight. Itu berarti pilot jet tempur Su-35 dapat menargetkan pesawat musuh dengan melihatnya melalui helm mereka di dalam jangkauan pandang tertentu. Selain itu, hal yang membedakan jet tempur Su-35 dari banyak pesawat tempur superioritas udara yang memiliki posisi serupa, adalah bahwa jet tempur ini mampu melakukan bombardir ke darat.